Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Majri Thorik Abuidat dan ini dan saya Ausa Sulfat Almai. Kami dari kelas C1 akan mengkomparasikan sebuah kitab tafsir antara tafsir Sunni dan tafsir Syiah, yakni Al-Kasfu wal Bayan an Tafsir Al-Quran dan Asas At-Takwil karya Imam Qadhi An-Nu'man. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang penulis dan latar belakangnya. Yang pertama, yakni Al-Kasfu wal Bayan. Kitab ini ditulis oleh Abu Ishaq As-Sa'labi, yakni seorang ulama Sunni dari Persia. Beliau ini dikenal sebagai mufasir yang kaya akan narasi dan kisah dalam tafsirnya. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang penulisan kitab Asas At-Takwil. Jadi kitab Asas At-Takwil ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Nu'man bin Hayyun. Beliau ini lahir pada tahun 363 Hijriah. Dan An-Nu'man bin Hayyun ini juga sebagai qadhi pada dinasti Ismailiyah. Dan qadhi An-Nu'man bin Hayyun ini menonjolkan pendekatan secara batiniah dalam membuat atau menafsirkan kitab Asas At-Takwil. Kemudian kita akan beranjak atau memasuki bab yang kedua, yakni pendekatan tafsir. Baik. Pendekatan tafsir yang pertama akan dijelaskan oleh saudara saya, yakni Abuidat. Monggo. Pendekatan dari Al-Kasfu wal Bayan ini menggunakan pendekatan naratif dan kisah. Dan ini tafsir ini memuat banyak kisah, termasuk kisah-kisah Israiliyat, terus cerita-cerita Nabi dan penjelasan kontekstual mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dan literal dan history ini cenderung mengikuti pemahaman dari riwayat-riwayat yang masyhur. Minim tafsir filosofis, tidak memberikan analisis yang mendalam terkait tafsir batiniah atau simbolis, tetapi lebih fokus pada makna yang jelas dan eksplisit. Kemudian selanjutnya, Oke, kita akan jelaskan kembali kitab Asas At-Takwil. Jadi untuk Asas At-Takwil ini, kitab yang dikarang oleh An-Nu'man bin Hayyun, memiliki pendekatan yang cukup menarik. Yang pertama ini, pendekatannya menggunakan pendekatan esoteris atau pendekatan secara batiniah, langsung menuju ke spiritual. Karena dari golongan Syiah mereka cenderung menggunakan esoteris. Kemudian yang kedua ini pendekatannya menggunakan pendekatan filosofis atau simbolis. Jadi mereka ini memiliki dua pendekatan dalam mempelajari atau membaca kitab Asas At-Takwil ini. Dan konteks teologi Ismailiyah, jadi dalam kitab Asas At-Takwil ini cenderung pada atau mengikuti konteks teologi Ismailiyah. Konteks teologi Ismailiyah itu menggunakan penafsiran yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip teologi mereka, yakni teologi Ismailiyah. Termasuk mereka ini sangat menonjolkan atau mengutamakan imam sebagai perspektif atau kiblat otoritatif Al-Quran. Kemudian kita akan membahas teologi atau tradisi Syiah Ismailiyah, terutama mengenai konsep imamah, karena mereka menganggap bahwa imam ini sebagai pemegang atau penafsir otoritatif. Dan juga dalam menafsirkan kitab Asas At-Takwil, Nu'man bin Hayyun ini menggunakan dalil-dalil batiniah dan argumentasi filosofis, bahkan tanpa terlalu banyak mengutip riwayat dari ulama Sunni sendiri. Kita setelah ini akan memasuki pada bab kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh saudara saya. kelebihan Al-Kasfu wal Bayan yakni kaya akan narasi dan kisah yang memperkaya pemahaman konteks dalam Al-Quran. Kemudian kitab ini mudah dipahami oleh pembaca umum
dengan fokus pada makna literal. Tetapi kekurangan dari kitab tafsir ini yakni terlalu banyak menggunakan Israiliyat yang kadang menimbulkan keraguan terhadap keakuratan isinya. Kemudian kurang mendalam dalam membahas makna filosofis atau simbolis. Ya, mungkin itu saja sih kekurangan dan kelebihannya. Jadi sudah dijelaskan tadi dari kitab karangan Sunni ya, dari golongan Sunni. Kita akan masuk kepada kitab karangan atau dari teologi Syiah Ismailiyah. Jadi pada kelebihan kitab Asas At-Ta'wil ini, yang pertama adalah memberikan pemahaman mendalam tentang makna simbolis atau makna filosofis dan metaforis Al-Quran, terutama pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua ini memperkaya tradisi tafsir dengan pendekatan filsafat dan teologi yang telah dijelaskan tadi, ini melalui pendekatan diniyah atau esoteris. Itu secara kelebihan. Kemudian masuk kekurangan kitab Asas At-Ta'wil, yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yakni sulit dipahami bagi orang-orang yang awam, karena ketika orang awam ini bisa memahami tanpa mengetahui dasar-dasar teologi Syiah Ismailiyah, maka pendekatannya ini akan sulit dipahami, bahkan akan melenceng. Maka dari itu kekurangannya ini sulit dipahami oleh seorang awam karena pendekatannya ini menggunakan filosofis dan simbolis. Kemudian yang kedua, penafsirannya ini sangat dipengaruhi oleh Syiah atau teologinya sendiri, yakni doktrin Syiah Ismailiyah, sehingga kurang universal. Contoh dari penafsiran As-Sa'labi di kitab Al-Kashful Bayan, saya akan mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 30, yakni tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi pada ayat wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah ini, As-Sa'labi mulai penafsirannya dengan menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Beliau menceritakan dialog antara Allah dengan para malaikat, yakni di mana para malaikat mempertanyakan mengapa sih manusia yang memiliki potensi untuk merusak dan menumpahkan darah dipilih untuk menjadi khalifah. Nah, di sini kemudian As-Sa'labi mengutip riwayat Israiliyat, yakni kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani untuk menjelaskan mengapa para malaikat mengetahui sifat manusia. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa sebelumnya telah ada makhluk di bumi ini, jin atau malaikat dan lainnya, yakni yang merusak dan menumpahkan darah, sehingga malaikat menduga manusia akan melakukan hal yang serupa. Kemudian As-Sa'labi ini memaknai khalifah dengan berbagai konteks, yakni sebagai pemimpin yang diberi tanggung jawab memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan. Mungkin contoh penafsiran dari kitab Asas At-Ta'wil akan dijelaskan oleh Saudara Ausat. Jadi untuk contoh dari kitab Asas At-Ta'wil itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah ila akhirih, yang berarti wahai orang yang beriman, apabila kalian tidak mendirikan sholat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, kemudian sapulah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka bersucilah jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau telah menyentuh wanita lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik kalian, dan sapulah wajah kalian dan tangan kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari penjelasan ayat di atas, Nu'man bin Hayyun menggunakan ayat ini untuk menegaskan tentang kebersihan dan kesucian dalam syariat Islam, serta untuk mengaitkan makna taharah, yakni bersuci, dengan kewajiban bagi para imam dan pemimpin dalam masyarakat muslim. Dia menafsirkan ayat ini sebagai petunjuk untuk menjaga
menjaga kesucian rohani, kesucian batinnya dan jasmani para imam yang memiliki otoritas kepemimpinan yang terkait dengan konsep toharoh dalam Islam. Mungkin itu saja dari penjelasan kami. Terakhir, yakni kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Al-Kashful Bayan ini adalah tafsir yang lebih cocok untuk pembaca yang mencari narasi dan konteks historis dari ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan literal. Dan kemudian asas takwil memberikan pandangan yang unik dan mendalam tentang makna simbolik Al-Quran, tetapi lebih relevan bagi pembaca yang akrab dengan tradisi Asmaria dan filsafat. Jadi keduanya ini gimana? Keduanya ini sangat unik, sangat menarik bahasanya ini ya kawan-kawan ini. Karena keduanya ini mencerminkan keberagaman tafsir atau keberagaman tradisi tafsir dalam Islam, karena memperlihatkan secara langsung bagaimana perspektif ya teman-teman, bukan perspektif Sunni dan Syiah yang dimana melahirkan karya-karya yang sangat monumental sekali. Itu saja dari penjelasan dari kami. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.